Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat walau belajar di rumah ya. Nah, untuk pembahasan ilmu pengetahuan alam bersama Ibu Agri kali ini kita akan membahas pada tema 8 di buku 4H subtema 2 tentang hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan alam. Untuk itu, silakan kalian siapkan bukunya di halaman 48 dan 49. Yuk kita bahas bersama-sama. Sadarkah kita bahwa setiap harinya kita melakukan gaya? Tentu, karena semua aktivitas kita akan selalu menggunakan gaya. Ya, Ibu ingatkan kembali, apa itu pengertian gaya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi gerak suatu benda. Tentunya dengan adanya gaya, kita akan bergerak dan merubah semua yang kita lakukan dengan berbagai aktivitas ya. Nah, pengaruh gaya terhadap benda ada 5 macam. Di antaranya adalah gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya menyebabkan benda berubah arah. Keempat, gaya menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Dan yang kelima, gaya mengubah bentuk benda. Untuk memperdalam materi tersebut, kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama, yaitu gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi gerak atau menjadi bergerak. Contohnya seperti apa, Bu Agri? Nah, contohnya ada pada gambar berikut tentang perahu yang ditarik ke pinggir pantai. Macam gayanya itu adalah gaya tarik ya. Tentu lihat ada bapak-bapak atau para nelayan yang menarik perahu tersebut. Kemudian pengaruh gaya terhadap bendanya seperti apa, Bu Agri? Terutama pada perahunya ya. Nah, perahu akan berpindah tempat dari pinggir pantai ke daratan tentunya. Kemudian pengaruh gaya terhadap arah gerak benda tentu saja karena sebelumnya perahu sedang berada di perairan pantai. Setelah ditarik oleh para nelayan, akhirnya perahu akan bergerak ke daratan. Itulah pengaruh gaya terhadap arah gerak benda. Ya. Yang kedua adalah gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Wah, kebalikannya ya. Nah, contohnya adalah pada sepeda yang melaju dan berhenti ketika direm. Nah, macam gaya pada sepeda yang berhenti ketika direm yaitu adalah gaya gesek. Ya, karena pengaruh gaya terhadap benda atau pada sepeda tersebut ketika sepeda yang melaju akan tiba-tiba berhenti ketika pedal rem ditekan tentunya ya. Dan pengaruh gaya terhadap arah gerak benda ketika sepeda sedang berjalan lalu akan berhenti di suatu tempat saat rem ditekan, maka akan terjadi gaya gesek dan sepeda akan berhenti. Yang ketiga adalah gaya menyebabkan benda berubah arah. Contohnya adalah pada mobil yang berbelok. Macam gayanya adalah gaya gesek ya. Nah, pengaruh gaya terhadap benda atau mobil tersebut, mobil yang melaju akan berbelok ketika setir diputar, mau putar kiri atau putar kanan. Pengaruh gaya terhadap arah gerak benda ketika saat mobil sedang melaju dan ingin memutar arah, kemudian setir diputar, maka gerak mobil akan berubah arah sesuai dengan arah putaran setir tersebut. Kita lihat ya, ada pada contoh gambar yang sudah Ibu tampilkan berikut. Nah, yang berikutnya adalah gaya menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Contohnya adalah pada mobil yang melaju kencang ya. Nah, macam gayanya seperti apa, Bu Agri? Nah,
Macam gayanya adalah gaya gesek tentunya ya antara ban mobil dengan jalan raya. Pengaruh gaya terhadap benda seperti apa? Nah, pengaruhnya mobil akan melaju lebih kencang ketika pedal gas diinjak semakin dalam. Pengaruh gaya terhadap arah gerak benda, ketika pedal gas diinjak lebih dalam, maka mobil akan bergerak semakin kencang. Ini tidak berlaku hanya pada mobil saja ya, tapi pada motor juga terjadi seperti itu. Apabila bagian gasnya diputar lebih dalam, maka motor akan melaju lebih kencang. Dan yang terakhir yaitu gaya dapat mengubah bentuk benda. Seperti apa contohnya? Nah, contohnya seperti permainan plastisin. Ya, kita sering bermain plastisin ya. Pernah kan bermain plastisin? Iya, betul. Nah, macam gayanya adalah ada gaya tekan, ada gaya dorong, dan juga ada gaya memutar. Nah, pengaruh gaya terhadap benda atau plastisinnya yang awalnya hanya berbentuk kotak atau bulat, kemudian plastisin akan berubah bentuk ketika kita menekan, mendorong, dan memutar plastisin tersebut. Pengaruh gaya terhadap arah gerak benda sebenarnya tidak ada karena plastisin bukan benda yang dapat digerakkan dan hanya mengalami perubahan bentuk saja. Untuk tugas IPA tema 8 atau 4H subtema 2 halaman 49 ya. Tugasnya adalah membuat poster yang berkaitan dengan hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan adalah yang pertama gambar yang berkaitan dengan contoh kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan peristiwa hubungan gaya dengan gerak ya. Boleh kalian gambar sendiri, boleh dari majalah, internet, ataupun koran. Kemudian kalian siapkan juga kertas karton, warnanya boleh bebas ya. Kemudian ada gunting, yang terakhir adalah lem. Langkah-langkah membuat poster, ya, yang pertama yaitu kalian siapkan atau kumpulkan 5 buah gambar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan ya, ada pengaruh gaya terhadap benda itu ada 5. Nah, masing-masing gaya atau pengaruh gaya tersebut boleh masing-masing satu gambar. Kemudian beri penjelasan pada masing-masing gambar tersebut dengan isi dari macam-macam gaya. Macam gayanya apa, maksud Ibu Agri, kemudian pengaruh gaya terhadap bendanya seperti apa, dan pengaruh gaya terhadap arah gerak benda. Ya, contohnya ada pada buku tema 8 4H atau di halaman 48 dan 49 ya, yang ada gambar perahunya. Atau bisa juga kalian lihat kembali cuplikan atau PowerPoint yang sudah Bu Agri tampilkan tadi. Boleh seperti itu ya contohnya. Setelah itu, jika sudah selesai, kemudian kalian satukan kelima gambar tersebut dengan menempelkannya di kertas karton. Nah, setelah ditempelkan dan diberikan kesan masing-masing, boleh dihias ya. Setelah dihias, kalian boleh kirimkan foto kolase proses dan hasil akhirnya kepada wali kelas masing-masing. Sekian pembahasan materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.